Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taqulu fi hadzal hadis buniyal islamu ala khamsin. Wa ma lan ing apa taqulu ngucap sapa sira fi hadzal hadisi ing dalem ikilah hadis. Rupane buniyal islamu ala khamsin. Buniyah dan bangun apa al-islamu agama Islam ala khamsin ing atase 5 perkara. Rupane syahadati an la ilaha illallah, nyekseni ing sak temene kelakuan iku la ilaha, ora ana pengiran kang hak den sembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan sak temene Nabi Muhammad iku Rasulullah, utusane Allah. Wa iqamis sholati lan njenengaken salat. Wa itaiz zakati lan nekani zakat atau bayar zakat. Wa shaumi Ramadan lan poso ing wulan Ramadan. Wa hajjil bait lan haji ing Baitullah. Liman kadue wong istata'ah kang kuwasa sapa man ilaihi maring al-bait, apane sabilan jalane. Wal imanu utawi iman iku qaulun ucapan, bil lisani kelawan lesan, wa tasdikun lan beneraken, bil janani kelawan ati, wa amalun lan ngamal bil arkadi kelawan piro-piro anggota. Wa dalilul a'mali utawi dalile piro-piro amal iku aksaruh luweh akeh min ayyuhsa tenimbang yen to den itung apa dalil. Min ayyuhsa tenimbang yen to den itung apa dalil. Wa ingkana sanajan ono sapa al-abdu kawula iku ya belugu tumeka sapa al-abdu al-jannata ing swarga bi fadlillahi ta'ala kelawan anugrahi Allah ta'ala wa karomihi lan lomane Allah ta'ala. Lakin ba'da ayyasta'idda, tetapi ne ing dalam sawise yento cawis-cawis sapa al-abdu bi ta'atihi kelawan ta'at ing Allah, wa ibadatihi lan ibadah ing Allah. Li anna rahmatallahi krana sak temene rahmate Allah iku qaribun kang parek minal muhsinina saking pira-pira wong kang gawe bagus. Walau kilah lan lamun den ucapaken aidon hale maneh
Apa ya belugu bakal tumeka sapa al-abdu ing jannah. Ya belugu bakal tumeka sapa al-abdu ing jannah bi mujarradil imani kelawan murnine iman. Kulna mokon jawab sapa kita na'am iya ya belugu lakin mata ya belugu tetapi ne ing dalem kapan ya belugu tumeka sapa al-abdu wa kam lan iku pira min aqobatin saking rintangan kaudin kang angel yaqta'uha kang nempuh sapa al-abdi ing aqobah ila ayyasila tumeka yento tumeka gitu ki ila ayyasila tumeka yento tumeka sapa al-abdu ing jannah. Fa awwalu tilkal aqobati moko utawi kawitane mengkono-mengkono pira-pira rintangan iku aqobatul imani rintangane iman wa annahu lan satemene al-abdu iku hal yaslamu ana to bisa selamat sapa al-abdu min salbil imani saking kededele iman min salbil imani saking kededele iman amla utawa ora yaslamu wa idza wasalah lan ing dalem nalikane tumeka sapa al-abdu hal yakunu ana ta ana sapa al-abdu iku khaiban kang rugi muflisan tur kang bangkrut gitu ki muflisan tur kang bangkrut. Wa qala lan dawu sapa al-Hasanul Basri al-Imam Hasan al-Basri yaqulu dawu sapa Allah taala Gusti Allah taala li ibadihi maring pira-pira kaulane Allah yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Dawuh udkhulu ing lafat udkhulu mlebu sapa sira kabeh ya ibadi he pira-pira kaula ingsun al jannata ing swarga bi rahmati kelawan rahmat ingsun waqtasimu halan bagiyo sapa sira kabeh ing jannah lan bagiya sapa sira kabeh ing jannah bi amalikum kelawan pira-pira amal sira kabeh bi amalikum kelawan pira-pira amal sira kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tetap dalam seputar amal gitu ya. Di sini ada satu ungkapan wa ma taqulu fi hadzal hadis. Apa pendapatmu tentang hadis ini? Yaitu buniyal islamu ala khamsin. Ini banyak santri yang sudah kenal hadis ini. Sampai dijadikan lagu biasanya dalam sholawat itu kan, sholawat di Ponpes Langitan itu. Ada yang tahu enggak lagu ini? Buniyal islamu ala khamsin. Ada yang pernah dengar? Ada. Mun setak ngeding berarti sekudang dutan ini. Khamsati arkanin fihi. Itu kan? Islam itu dibangun atas 5 dasar atau 5 pondasi. Pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah atau utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan
Ramadan, yang terakhir melakukan haji bagi orang yang mampu dalam perjalanannya. Maksud mampu dalam perjalanan ini ya min haitsu tunggangan, wa min haitsu mal hartanya, wa min haitsu kesehatannya, dan juga kendaraannya. Orang ini kayak kocak mampu haji men kendaraannya ada. Kalau udah ada kendaraan tidak wajib haji kan. Tapi sekarang banyak orang yang punya inisiatif naik haji pakai sepeda ontel. Itu kemarin yang saya tahu ada 2 berita yang berbeda. Berita pertama, ada 1 orang ke Mekah nyampe selama kalau tidak salah hanya beberapa bulan. Ada yang sama istri juga ada, ngontel pakai goes sih gue nih. Pancalan sepeda 2 itu deh, 2 pancal. Ini mungkin karena ketidaksabaran mereka menunggu masa haji di Indonesia begitu lama. Sampai puluhan tahun. Daftar sekarang mau berangkat puluhan tahun. Jadi mungkin perkiraannya kalau sampean sekarang usia 20 tahun, maka nanti berangkatnya ya sekitar 30-an tahun atau lebih dari itu, 40 tahun mungkin. Ya makin umur 70 tahun daftar haji kan. Siap-siap lah. Siap-siap di situ. Ya, wallahu a'lam juga. Anaknya yang akan mengganti karena dia sudah meninggal, atau nanti mampu ke sana tapi perlu banyak pengawalan seperti pihak dokter, karena dia pancen tak kuat. Umur berapa? 70 tambah anggaplah 40 lah. Umur 11 berapa? 100 lebih. 1 abad lebih umurnya. Pada nang Mekah tereng pas korokun tanpa cangkem nang Mekah. Ini pun banyak yang belum nyampe di usia itu. Apa boleh nak-nak makin ini kan banyak terapas banyak. Nak-nak makin berlambak ini keterapasan makin. Umur 30 pengok ring tua mun makin. Kadang sesajian tengah, kadang pelengan meloloh. Itu gara-gara pengaruh terbesar dari makanan. Mondreng lambuk senyamanah lop-lopan itu akan mata itu sekut kan. Menbuk-embuk biasanya menah sere, kemudian penang, bekoh, engem-engem, itu memperkuat gigi. Betul itu. Makanya sulit dan sangat jarang orang-orang dulu itu gampang keropos. Nah, karena makin sering kikana lagi kakan di gini. Raja Seguni, MTS, kemudian Aliyah sudah banyak yang hilang giginya. Setelah nikah dengan seorang istri, giginya sudah palsu semua. Gara-gara sudah habis. Ini orang sekarang gara-gara pola makan yang berbeda, jenis makanan yang berbeda. Melambuk es krim itu kan wow, makanan anak kaya dulu kan. Mumpas bedah sponsor nang TV es krim, hanya angan-angan yang ada. Ngapa rasa es krim itu dulu. Makin cukup ntar kon mabere lebih ada es krim. Kon makotir lebih ada. Ini semakin mudahnya makanan ternyata membuat madorot kepada kita. Cerdas kita dengan orang dulu pun juga beda. Ini kalau dijabarkan lanceng. Jadi semua pondasi dalam Islam ini akan terwujud terbentuk satu agama secara sempurna jika diamalkan. Coba dari yang pertama diteliti. Bersyahadat kepada Allah dan mensaksikan Rasulullah.
tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, itu bisa terjadi jika diamalkan. Ini benten. Hanya baca saja sampai materi tapi tidak langsung ikrar syahadat, maka tidak akan jadi mukmin. Ini syarat pertama. Yang kedua, iqomis sholah, mendirikan sholat. Orang abejeng itu dikatakan sholat jika dilakukan. Kalau cuma ngomong saja, habis ini saya sholat ya, setelah itu dia tidur, tidak ngapa-ngapain atau hanya diam saja, ya tidak dikatakan orang sholat. Semuanya berkaitan dengan amal. Oleh karena itu, ada satu siiran yang terlewat mungkin di kitab sampean, tidak dimaknanen, itu bahasa Persia, bukan bahasa Arab, walaupun tulisannya pakai bahasa Arab, tapi terjemahannya itu sangat unik. Itu ada di bawah kitab sampean kalau ada itu ya. Ini diterjemahkan oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Laukil ta'al fairid li khomrin lam takun li tasiroh naswanan idalam tasrob. Kalau kamu itu menakar 2000 ritel khomer, maka kamu tidak akan menjadi orang yang mabuk jika khomer itu tidak diminum. Gitu oke? Ini begini maksudnya. Kalau sampean itu di rumah banyak ganja, sabu-sabu, narkoba, kemudian ada khomer arak di sana, anggur yang memabukkan, banyak di rumah, kamu tidak akan mabuk. Tidak akan mabuk kamu jika tidak diminum. Pahami maksudnya? Di rumah banyak nasi satu bagi, kemudian lauk pauknya satu daun pisang full, ada mie ayam, ada bakso, ada spaghetti, ada burger, ujan-ujan ngomong kakanane genggu ebi. Tapi saya tetap lapar di rumah, Pak. Berarti ada yang aneh. Apa masalahnya? Semua makanan itu ada di rumah, tapi tidak ada yang dimakan satu. Apakah mengenyangkan? Tidak. Ya sama dengan semua ini. Rukun iman ada 5. Jika kelima-limanya itu tidak diamalkan, maka tak akan terbentuk sebuah Islam. Semuanya harus diamalkan. Begitu juga iman. Iman itu qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, berarti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Hati membenarkan, percaya bahwa memang tidak ada Tuhan selain Allah, dan hati percaya bahwa Nabi Muhammad min jumlati rasulillah, bagian dari utusan Gusti Allah. Wa amalun bil arkan, langsung dipraktekkan melalui perilaku gerakan tubuh kita. Bagaimana prakteknya? Kalau kita percaya bahwa Allah itu Tuhan, Nabi Muhammad itu utusan, maka kalau ada perintah untuk sholat, kita lakukan sholat. Kalau ada larangan untuk nyuri, kita jangan nyuri. Ini yang dimaksud iman gitu. Iman itu ucapan, hati, dan perbuatan. Karena yang nyuruh itu Allah dan Rasulullah, maka harus dilakukan. Wa dalilul a'mali aktsaru min ayyuhsa. Dalil tentang amal ini sangat-sangat banyak dan sulit untuk dicatat dan dihitung nantinya. Ini ada satu pertanyaan, Pak. Katanya orang masuk surga itu masuk bukan karena amal, tapi karena rahmatnya Allah. Jawabannya iya, memang manusia itu masuk ke surga bukan karena rajin sholat, itu bukan karena
baik terhadap manusia itu bukan karena ahli puasa dan seterusnya, itu bukan. Manusia itu masuk ke dalam surga karena rahmat kasih sayang dari Gusti Allah. Akan tetapi untuk mendapatkan kasih sayang Allah bagaimana caranya? Ya harus ibadah, harus beramal. Paham ya? Harus beramal. Li'anna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Orang-orang yang bagus pasti semak kalaban rahmat pengiran. Mula Allah itu merahmati pasti akan mudah masuk ke surga. Berarti dari mana kesimpulannya? Orang ini masuk ke surga gara-gara rahmat. Rahmat bisa diperoleh dengan cara beramal. Berarti seorang hamba harus beramal, maka nanti akan mengundang rahmat Allah dan bisa masuk ke dalam surga. Itu kesimpulannya. Jangan disimpulkan dengan kesimpulan orang-orang yang tak berilmu. Bagaimana? Kalau memang kita ini masuk ke surga karena rahmat Allah bukan karena amal, ya wis lah saya tidak sholat saja. Ngapain capek-capek sholat? Wong ujung-ujungnya sholat itu tidak memasukkan kita ke surga. Oh ini orang bodoh ini. Justru dengan taat sampean ke Allah itu mengundang rahmat. Rahmat itu yang membuat sampean masuk ke surga. Walau kilah, kemudian kalau ada pertanyaan satu lagi, apakah manusia akan sampai ke dalam surga dengan iman saja? Katanya kalau orang iman itu masuk ke surga. Kita semua kan iman. Kalau tidak sholat bagaimana? Kita kan iman, percaya. Jawabannya na'am, memang iya. Akan tetapi lakin mata ya belugu, kapan kamu akan sampai ke surga? Pertanyaannya, kamu bisa nyampe ke surga itu kapan? Kalau urusan kamu akan masuk ke surga pasti masuk, tapi kapan pertanyaannya? Wa kam min aqobatin kaudin yaktamuha ila ayyasil. Dan berapa banyak rintangan yang akan kamu hadapi, yang akan kamu tempuh untuk sampai ke surga. Nah, cobalah pikirlah. Berapa banyak rintangan kalau kita hanya mengandalkan la ilaha illallah atau kita iman kepada Allah. Padahal fa'awwalu tilkal aqobat aqobatul iman. Awal dari rintangan seorang hamba untuk sampai ke surga itu rintangan keimanan. Apakah iman kalian akan dibawa mati atau tidak? Ini kan tidak tahu kan. Banyak di situ orang yang jadi kiai, jadi ulama, bukan banyak, ada gitu. Bahkan mati tidak bawa iman. Contoh siapa yang masyhur? Kiai Barsiso. Ada yang tahu kisahnya, anak-anak si anyar? Tidak tahu. Ki Barsiso itu kalau sudah ibadah kepada Allah tidak ada yang ngalahkan. Itu top wali paling dekat dengan Allah. Itu mati dalam kondisi membunuh, memperkosa, mabuk-mabukan, kufur kepada Allah. Menunjukkan bahwa iman manusia itu harus selalu kita jaga. Kita harus menjaga. Bahkan ada satu ungkapan, ma'aminah ahadun ayyuslaba imanuhu illa sulibah. Tidak ada dari seseorang yang merasa aman bahwa keimanannya akan dirusak atau dihilangkan, melainkan keimanan itu akan rusak atau hancur. Orang kalau hidupnya itu merasa aman, imannya aman, maka disitulah letak kelemahan dia sehingga mudah untuk hilang imannya. Artinya kita harus selalu hati-hati, waspada. Orang yang waspada pasti aman. Contoh misalkan sampean yang selalu menjaga HP,
mau tidur dipegang HP-nya, bangun tidur dicek lagi, oh ada HP, mau mandi dicek, setelah mandi dicek. Ini pasti akan selamat HP karena selalu waspada sampean. Tapi kalau sampean punya HP ditaruh di tempat yang tidak sampean kenal, kemudian tidak dihiraukan, hilang betul HP itu. Iman juga sama, manbi sampean ejegeh pasti insya Allah akan dilindungi juga sareng Gusti Allah. Pon terakhir ini ada satu pernyataan, wa idza wasala hal yakunu khaiban muflisan. Kalau memang seorang hamba itu sudah sampai betul ke surga, apakah dia orang yang rugi atau orang yang bangkrut kalau tak ngandalkan amal? Oke lah, masuk juga nanti ke surga, tapi selama dunia itu dia tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah. Nanti di yaumil qiyamah lemari amal itu kosong. Ketika kosong, ya nyesal di sana, kastah nanti ketika berada di sana. Ketika manusia itu nyampe di surga, itu Allah ni kadabunah Hasan Al-Basri ketika hari kiamat gitu gitu. Allah nika adabu udkhulu, wahai semua manusia yang ahli surga, masuklah kalian ke surga dengan rahmat saya, dan bagilah surga itu sesuai dengan amal kalian. Kengain are kana saya menjadi tolak ukur di sini. Menkapi orang mukmin masuk ke surga. Wes lah, ini patek lagi. Semua orang mukmin itu masuk ke surga, tapi tingkatannya beda-beda. Ada yang dulu, kata saya, ini contoh saja, di surga itu ada rumah yang seperti hotel bintang 5. Ini contoh. Jangan diyakini di surga ada hotel bintang 5. Ini contoh. Kemudian yang satunya ada di surga juga, tapi rumahnya lantai 2 seperti orang kaya biasa. Yang ketiga ada yang masuk ke surga rumahnya rumah biasa, tembok biasa. Yang keempat ada yang masuk ke surga rumahnya rumah gubuk biasa. Ini yang terakhir ini, dia tidak pernah beramal tapi iman, masuk ke surga. Rumah yang disiapkan oleh Allah gubuk, dan gubuknya reot lagi. Lah kira-kira walaupun sama-sama surga, kalian ingin surga yang mana? Yang VVIP misalkan, atau yang surga paling bawah tadi? Bola nang etunya busen odi soki bola nang eswarga terus melarat. Atau di dunia melarat, di surga tetap ingin melarat? Itu semua ada di sampean semua. Jadi ini kepentingan amal ki. Amal itu menentukan tempat sampean nanti di surga. Mantur moga setuju nikah semuanya cepat masuk surga. Keng mantur tak tuli mati. Karena syarat masuk surga ya kudu mati kade. Mantur etunya bunga nang akhirat juga bunga. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.